Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan admin. Pastinya kalian saat ini sedang berada di channel Sarjana Wibu. Bagaimana kabar kawan-kawan pada hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja. Pada video kali ini, admin akan melanjutkan cerita manhwa yang berjudul The Invisible of the East. Dan ini adalah video part yang kelima. Bagi kalian yang belum mengetahui atau ketertinggalan alur cerita dari manhwa ini, silahkan kalian tonton pada video admin sebelumnya. Untuk link video juga sudah ada di deskripsi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita masuki alur ceritanya. Setelah pada chapter sebelumnya, kita diperlihatkan penyerangan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangkap Ling Hujung yang sudah menghajar anak Perdana Menteri. Kali ini kita diperlihatkan Menteri Kiri yang sedang menulis sebuah pesan. Hu Weiyong merasa kalau ia sudah terlalu lemah dan ingin mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perdana Menteri. Beliau ingin meninggalkan pemerintahan dan hidup dengan kesederhanaan. Namun ia ragu, Kaisar kejam dan licik itu menyetujui keinginannya. Bawahannya yang bernama Weiyong kemudian masuk dan melaporkan sesuatu. Weiyong menceritakan kalau 300 pasukan mereka pergi menyerang sekte Manhwa dan berakhir dengan kekalahan untuk pasukan pemerintah. Singkatnya, 300 tentara dan 3 prajurit Nengong, tapi gagal untuk menangkap satu penjahat. Weiyong menjelaskan kalau laporan yang dibuat oleh anak Perdana Menteri yang sudah dihajar oleh Jeong itu adalah salah. Hu Weiyong bertanya, apa maksudmu kalau tuan muda itu berbohong? Weiyong mengiyakannya dan menceritakan kalau anak laki-laki yang ada di sekte Manhwa sangatlah kuat. Awalnya mereka mengira Jeong adalah orang yang jahat dan kejam. Namun setelah melihat pertarungan kemarin, Weiyong merasakan aura yang sangat mulia dan semangat untuk menaklukkan kejahatan dari Ling Hujung. Bahkan dia sudah menyiapkan bukti berupa catatan tertulis dari wanita penghibur yang terlibat dalam kejadian dulu. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa anak dari Perdana Menteri yang sudah memulai pertengkaran terlebih dahulu, dan anak muda dari sekte Manhwa itu membalasnya. Hu Weiyong menyalahkan dirinya yang tidak memberikan perhatian dan pendidikan yang baik terhadap anaknya, sehingga dia menjadi seperti ini. Hu Weiyong menyampaikan keinginannya untuk mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri. Sungguh Hu Weiyong sangat terkejut mendengarnya. Beliau merasa sudah tidak punya kekuatan untuk menanggung konspirasi dan kebohongan dari pihak pemerintah. Dalam rapat pemerintahan, memang Perdana Menteri Kiri sering dipojokkan oleh para pejabat lain perihal anaknya yang kontroversial. Weiyong ingin membuktikan kepada mereka yang menjatuhkan Perdana Menteri dengan tegas nanti. Namun, Weiyong lebih memilih jalan melalui kuil Dali untuk mengatasi hal ini. Perdana Menteri kemudian bertanya, siapa nama pemuda yang berasal dari sekte Manhwa itu? Weiyong menyebut namanya adalah Ling Hujung. Setelah mengetahui kalau anak itu berasal dari Institut Manhwa, beliau teringat kalau sekte itu sudah lama menghilang. Scenes kemudian berpindah memperlihatkan Ling Hujung yang sedang termenung. Di dalam hati Ling Hujung berkata, dia jelas mengejek sekte Manhwa. Sepertinya itu juga ditujukan kepadaku, ucapnya. Tanpa kenal lelah mengejar filosofi survival yang ada dalam buku The Sunflower Manual. Memang jalan untuk menjadi yang terkuat di dunia ini tidaklah hal yang mudah. Untuk mengembalikan kekuatan dari Dongfang Bubai, maka ia harus mengorbankan kembali keperkasaan lelakinya. Selain itu, buku rahasia tersebut tertinggal di arsip rahasia Istana Dinasti Kuno. Satu-satunya orang yang mengetahui buku itu adalah Dongfang Bubai yang saat ini bersemayam di tubuh Ling Hujung. Dongfang mencoba mengingat kembali teknik yang ia kuasai di tubuhnya sebelumnya. Namun ia sama sekali tidak bisa mengingat apapun. Yon kemudian menghampiri Jung dan menyampaikan kalau Master memanggilnya.
Singkat cerita, Jong akhirnya telah pergi menemui Master Seyum. Beliau punya permintaan terhadap Ling Hujung. Jong tentu saja akan bersedia melakukan apapun demi sekte Manhua. Mulai hari ini, Master menunjuk Jong di antara para murid-murid sekte untuk menjadi instruktur baru di Institut Manhua. Tugasnya tidak cuma mengajar, tapi Jong juga harus mempunyai kemampuan dan reputasi yang baik dalam membimbing para murid. Bahkan Ling Hujung bisa saja menggantikan tugas Master sebagai pengambil keputusan jika waktu terdesak atau dibutuhkan. Memang sepeninggal Jae-sung, tentu saja Master akan segera mencari penggantinya. Dan orang yang bisa diandalkan saat ini memang hanyalah Jong saja. Akhirnya, Jong menerima dan siap diandalkan oleh Master. Yeon kemudian membuka tenda dan melaporkan ada seorang tamu yang datang. Yeon berkata kalau ia yakin tamu yang datang tidak memiliki niat jahat. Master kemudian mengizinkan tamu tersebut untuk segera masuk ke dalam sana. Master Seyum memberikan salam kepada tamunya. Begitu pula tamu tersebut yang merupakan pelayan dari Perdana Menteri Kiri. Master Seyum terkejut mendengar perkenalan darinya. Weyong menyebut kalau Perdana Menteri ingin bertemu dengan murid sekte ini dengan penuh rasa hormat. "Tuan Muda Jung, tolong ikut saya ke ibu kota kekaisaran," ucap Weyong meminta dengan sopan. Master kemudian menjelaskan mengenai insiden sebelumnya, bahwa mereka melakukan itu adalah untuk membela diri. Weyong datang ke sana tidak untuk mencari masalah, namun hanyalah untuk mengundang Ling Hujung ke istana sebagai permintaan maaf dari Perdana Menteri. Weyong juga mengatakan kalau akan memberikan kompensasi yang sepantasnya dengan mengundangnya ke pesta. Master menghargai hal itu, namun beliau menolaknya atas nama Ling Hujung. Karena keadaan sekte mereka saat ini sedang hancur berantakan. Weyong lanjut memberitahukan kalau sebenarnya Perdana Menteri sedang mengalami dilema politik. Masalah dari anak-anaknya membuat Perdana Menteri menjadi malu. Maka insiden ini akan dimanfaatkan untuk meminta maaf dan menghilangkan rasa malu beliau di hadapan hukum. Ling Hujung kemudian menyela Master yang ingin menolaknya lagi. Ketulusan hati dari mereka membuktikan tidak ada kesalahan dari sekte Manhua. Jadi sebaiknya Jong hadir di sana untuk membuktikan kebenarannya. Dan Ling Hujung bersedia untuk ikut ke ibu kota. Master yang tidak punya pilihan lain akhirnya memberikan izin kepada Ling Hujung. Perjalanan pun sudah dimulai. Ling Hujung bertanya benda apa yang mereka naiki sekarang ini. Sungguh Ling Hujung tidak mengetahui ada kendaraan kereta kuda premium seperti ini. Di tengah perjalanan, tiba-tiba kereta mereka berhenti secara tiba-tiba. Sungguh mengejutkan, prajurit pengendara kereta telah tewas karena diserang dengan panah. Serangan terus saja berlanjut dan membuat kereta mereka menjadi hancur. Weyong kemudian keluar dari kereta dan bertanya siapa yang telah menyerang mereka di sana. Anak panah terus saja berjatuhan ke arahnya, namun Weyong dengan mudah mengatasinya dengan menggunakan pedang. Anak panah itu berbulu biru. Kemungkinan serangan ini dilakukan oleh bandit hutan hijau. Dia kemudian memerintahkan kepada Jung untuk segera keluar dari sana, karena mereka saat ini sedang diserang. Jung ragu untuk mengikutinya, karena bisa saja penyerangan itu sudah diatur oleh pihak pemerintah untuk menjebak dirinya. Namun Weyong terus saja menegaskan kalau ia memang sedang diserang dan bersusah payah bertahan dari serangan tersebut. "Sudahlah, aku tak perlu bantuanmu," ucap Weyong. Weyong dengan cepat bergerak menyerang musuh yang sudah menyerangnya. Sungguh luar biasa, aura kekuatannya mengalir di pedang dan mampu menghancurkan pedang dari musuhnya. Jong memuji Weyong yang ternyata hebat juga karena bisa mengalirkan energi pada ujung pedangnya. Weyong terus saja menyerang bagaikan tarian pedang yang sangat hebat. Bandit lain kemudian kini telah berada di atasnya dan segera menyerangnya di sana. Akan tetapi, Weyong bukanlah orang yang mudah untuk mereka kalahkan. Dalam sekejap, Weyong berhasil mengalahkan musuh-musuhnya di sana. Weyong yang terus saja menunjukkan skill berpedangnya membuat Jong terkesan dan memuji dirinya. Sungguh menarik.
Kita kemudian diperlihatkan pemimpin dari bandit yang telah menyerang mereka di sana. Weyong dengan cepat bergerak ke arah pria itu dengan langsung mencoba untuk menyerangnya. Namun apa yang terjadi? Pria bandit itu berhasil memukul mundur Weyong yang ada di atasnya. Sungguh kekuatan yang sangat mengerikan. Bahkan pedang Weyong patah saat mencoba menahan serangan dari pemimpin bandit itu. Bandit tersebut bahkan dengan cepat sudah berada di hadapannya. Beruntung dengan sigap Weyong masih bisa bertahan dan menangkisnya. Pertarungan ini sudah berakhir, ucap bandit itu. Saat pria tersebut akan membantai Weyong, Ling Hujung kemudian bergerak dan menendang pria itu dengan kuat. Bandit itu kemudian bertanya, siapakah orang yang telah menendangnya? Jung dengan penuh gaya menyebut kalau ia adalah teman dari lelaki yang sudah dia kalahkan di sana. Sombong sekali, jangan kau pikir aku akan bersikap lemah terhadapmu karena kau masih bocah, ucap bandit tersebut. Ling Hujung bergerak dengan cepat dan bertanya, kalian bukan berasal dari hutan hijau kan? Bandit itu tidak tinggal diam. Ia juga mengarahkan pedangnya kepada Ling Hujung. Namun pukulan Jung berhasil mendarat dengan telak di tubuhnya. Pukulan yang sangat kuat dari Ling Hujung bahkan membuat bos mereka terlempar jauh hingga terluka. Menarik sekali, siapakah identitas aslimu? Tanya bandit tersebut. Aku adalah orang yang akan menunjukkan amarah besar kepadamu, ucap Ling Hujung. Jung dengan penuh amarah bertanya, siapakah orang yang sudah memerintahkan penyerangan ini? Merasa kalau mereka tidak akan bisa mengalahkan Jung, pemimpin bandit kemudian memberikan perintah kepada bawahannya untuk segera mundur. Para bandit tersebut kemudian melemparkan bom asap beracun yang dapat membunuh orang hanya dengan menghirupnya saja. Ling Hujung bergerak menembus asap itu dan mengejar para bandit. Ada 4 orang yang kabur dan mereka semuanya lebih kuat daripada Li Kuansang. Tak ada master dan murid sekte Manhua di sana, membuat Raja Iblis Dongfang dapat dengan leluasa menggunakan kekuatannya dengan bebas. Dalam sekejap 2 bandit telah berhasil dikalahkan oleh Ling Hujung. Pemimpin bandit tersebut kemudian menarik bawahannya dan melemparkannya ke arah Ling Hujung. Salah satu dari bandit itu kemudian mencoba untuk menghentikan Ling Hujung dengan pedangnya. Namun tentu saja Jung dengan sangat mudah mengalahkan bandit itu hanya dengan tangan kosong. Ling Hujung melompat dan mengeluarkan aura mengerikan. Itu adalah aura membunuh dari seorang Raja Iblis Dongfang, sang Invisible of the East. Pria itu mencoba menyerang dengan pedang besarnya. Namun Jung dengan lincah berhasil menghindar. Jung menangkap wajah dari bandit itu lalu kemudian berkata, orang yang mengorbankan anak buahnya tidak pantas berdiri di atas orang lain. Jung dengan keras menghempaskan ketua dari bandit yang telah menyerangnya. Bandit itu memohon pengampunan kepada Ling Hujung. Jung bertanya sekali lagi, siapa yang telah memerintahkan penyerangan ini? Kita tidak diperlihatkan kelanjutannya, dan yang pasti para bandit sudah berhasil dikalahkan oleh Jung. Berdasarkan informasi dari Jung, mereka masih belum mengetahui siapa dalang di balik penyerangan para bandit itu. Jung bertanya, apakah ada sesuatu yang disembunyikan oleh Weyong kepadanya. Weyong sama sekali tidak mengerti kenapa Jung bertanya seperti itu. Jung mencurigai bahwa Perdana Menteri yang memanggilnya ke istana. Weyong dengan tegas menyebut kalau masternya bukanlah penjahat yang akan berbuat hal-hal licik terhadap orang lain. Jung mengarahkan tangannya yang telah dialiri aura merah, lalu kemudian bertanya, katakan apa tujuanmu yang sebenarnya? Tanya Ling Hujung. Namun Weyong telah berkata jujur kalau mereka awalnya berencana mengirim Jung sebagai utusan. Namun masternya meminta kehadiran Jung dengan penuh hormat. Jung kemudian mengajak mereka untuk melanjutkan perjalanan. Ia berpikir bandit yang ada di dekat kota tidak mungkin hanya perampok biasa. Mereka pasti diperintahkan oleh orang yang berpengaruh di pemerintahan. Apakah mungkin itu adalah raja atau orang yang iri kepada Hueyong? Tapi yang jadi masalah adalah mereka juga mencoba untuk membunuh Ling Hujung. Jung bersama Hueyong kemudian melanjutkan perjalanan mereka dengan mengendarai kuda.
Singkat cerita, mereka berdua sudah sampai di istana kekaisaran. Mulai dari sini mereka harus berhati-hati. Owyung mempersilahkan Jung untuk masuk ke dalam sana. Namun ia juga memperingatkan agar Jung menghentikan kesombongannya. Jung dengan wajah bercanda meminta untuk dibawakan minuman di sana. Ling Hujong mencari buku kultivasi yang ia incar di sana. Namun hingga saat ini ia hanya menemukan buku yang berisikan puisi, lukisan, dan surat-surat yang disukai oleh cendekiawan. Akan tetapi Jung tidak menyerah begitu saja. Ia akan berusaha mencari buku tentang Sunflower Manual. Tiba-tiba, Ho Wei-yong masuk ke ruangan itu dan meminta maaf atas insiden dengan anaknya Hu Buhai. Jung memberikan salam hormat kepada Perdana Menteri. Beliau juga memohon bantuan agar Jung bersaksi dengan jujur atas kesalahan anaknya di hadapan para menteri dan pejabat lain. Setelah mengatakan segala yang perlu ia katakan di sana, Perdana Menteri kemudian keluar dan sampai ketemu lagi. Tidak lama berselang, seorang pria gendut datang ke sana mendatangi Jung. Pria gendut itu menawarkan hadiah yang sangat besar jika Jung mengakui kejahatan atas tindakannya yang menghajar anak dari Perdana Menteri. Akan tetapi Ling Hujong tidak akan melakukannya karena ini juga demi kebaikan sekte Monhua. Pria itu kemudian marah terhadap Ling Hujong. Bahkan ia sampai-sampai menyerang Ling Hujong dengan serius, melancarkan pukulan yang dialiri aura kekuatan. Entah apa yang akan terjadi berikutnya. Tentu saja cerita ini semakin menarik untuk kita nantikan. Bagaimanakah lanjutan ceritanya? Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita pada video kali ini? Silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini. Like video ini jika kalian suka, serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Admin izin pamit undur diri dan admin ucapkan terima kasih banyak.